Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mutmainah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang landasan sosiologi pendidikan. Untuk itu teman-teman harus tetap stay tune di video saya. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebelum kita mengetahui pengertian dari landasan sosiologi pendidikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari landasan sosiologi dan pendidikan itu sendiri. Landasan diartikan sebagai acuan, dasar, atau tumpuan. Kemudian sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sosial, contohnya kehidupan masyarakat. Dan pengertian pendidikan itu sendiri adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi pendidikan. Yang pertama ada empiris, merupakan ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua ada teoritis, adalah peningkatan hasil penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang disimpan dalam waktu yang lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kumulatif, adalah sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat ada nonetis, adalah teori yang menceritakan tentang masyarakat secara apa adanya dan tidak menilai apakah hal tersebut baik atau buruk. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas norma-norma yang dianut dalam sosiologi pendidikan, di mana ada 3 norma yang dianut dalam sosiologi pendidikan. Yang pertama ada norma individualisme atau paham individualisme, merupakan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu dari kepentingan lainnya. Dalam artian individu di sini akan saling bersaing atau terjadi persaingan di antara individu, di mana ketika paham ini terus dikembangkan atau terus dipertahankan dari masing-masing individu, ini akan menimbulkan keegoisan. Karena mengapa? Karena individu akan beranggapan atau mengerjakan sesuatu apa yang menurut dia itu berguna bagi dirinya sendiri dibandingkan memikirkan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Yang kedua ada paham atau norma kolektivisme, di mana ini merupakan cara pandang yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan lainnya, di mana paham ini tentunya lebih bersosial. Mengapa? Karena dalam paham ini lebih menganut atau mencari sesuatu berdasarkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan lainnya. Dan yang terakhir ada paham integralistik, merupakan cara pandang dari norma kehidupan masyarakat seperti kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, kemudian kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan bersama, negara melindungi warga negaranya, kemudian hak dan kewajiban pun dipenuhi.
Selanjutnya ada sejarah lahirnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam pranata sosial, mengingat banyaknya realitas sosial, sehingga lahirlah berbagai cabang sosiologi pendidikan. Nama sosiologi pendidikan untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, di mana sosiologi memuat ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup dan landasan sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat. Tentunya dalam sistem pendidikan sendiri akan berhubungan dengan masyarakat, di mana di sini masyarakat akan menjadi faktor penunjang atau pendukung dari terlaksananya pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada hubungan kemanusiaan di sekolah. Tentunya dalam sosiologi atau landasan sosiologi pendidikan sendiri, hubungan kemanusiaan di sekolah itu sangat penting karena sosiologi pendidikan sendiri akan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, interaksi antar individu di dalam sistem pendidikan itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pengaruh sekolah kepada perilaku anggotanya. Tentunya sekolah atau pendidikan di sekolah akan mempengaruhi para siswa. Mengapa? Ketika pendidikan di sekolah itu baik, tentunya siswa tersebut juga akan baik. Tetapi dimanapun itu, ketika berbicara tentang sekolah, tentunya pendidikan yang dibangun di dalam itu adalah pendidikan yang baik, seperti dari nilai moral, di mana yang awalnya siswa acuh tak acuh melihat orang yang lebih tua, tetapi karena diajarkan di sekolah bagaimana caranya menghormati orang yang lebih tua, akhirnya mereka salim kepada yang lebih tua, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Kemudian ada implementasi landasan sosiologi pendidikan. Dituang dalam kurikulum K13 dalam muatan lokal, dengan tujuan untuk menjadikan manusia Indonesia memiliki wawasan Nusantara dan berjiwa nasional, serta mampu memahami sekaligus menyatu dengan lingkungan, baik melalui jalur sekolah, seperti dalam mata pelajaran PKN, pendidikan sejarah, dan lain sebagainya, atau jalur luar pendidikan seperti penataran, dan lain sebagainya. Penjelasan terakhir tentang 3 fungsi pokok landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama ada fungsi ekspansi, merupakan fungsi yang menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam lingkup pembahasannya yang dapat disampaikan melalui media komunikasi. Kemudian yang kedua ada fungsi prediksi, merupakan fungsi yang meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul di masa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan yang sangat matang. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada fungsi utilisasi, merupakan fungsi yang menangani permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan atau tetap stay tune di video penjelasan